Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Fatoni dengan nomor induk mahasiswa 221 0505 0014. Saya mahasiswa ilmu hadis, program studi ilmu hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit tutorial ya mengenai cara menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah dan Jawami'ul Kalim, yang mana ini merupakan salah dua dari banyak aplikasi software yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan penelitian hadis. Dalam mencari hadis, baik itu cara mentakhrij, mencari biografi rawi, mencari asbabul wurud, makna gharib hadisnya, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Yang perlu kita perhatikan pertama, ya, di sini dalam kita melakukan penelitian hadis, terutama menggunakan software seperti ini, maka apabila kita ingin mentakhrij hadis ya, kita usahakan untuk mencari kata yang sekiranya itu tidak berulang ya dalam hadis begitu. Karena software ini seperti mesin pencarian, seperti Google, seperti Chrome dan sebagainya itulah, yang mana ini nanti memudahkan kita dalam proses penelitian hadis begitu ya. Salah satu sumbernya ya bisa menggunakan Maktabah Syamilah Jawami'ul Kalim ini. Kita akan mencoba mempraktekkan cara dari takhrij hadisnya, kemudian membatasinya nanti di kutubut tis'ah, kemudian menyeleksi hasil takhrijnya, mengambil informasi rawi, mencari syarah dan gharib hadisnya, serta nanti mencari penjelasan asbabul wurud jika ditemukan hadisnya. Di sini nanti saya sudah menyiapkan contoh hadis yang akan kita takhrij bersama ya. Contoh takhrij ya, hadis yang akan kita takhrij bersama atau yang akan kita teliti bersama, yakni hadis daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, wa ada Ibnu Mas'ud qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhilla wal muhallala lah. Jadi hadis itu yang akan kita cari bersama nanti ya. Oke, langsung saja di sini. Tampilan Maktabah Syamilah seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita coba nanti di Maktabah Syamilah terlebih dahulu, kemudian nanti di Jawami'ul Kalim ya. Ini sudah saya siapkan. Nanti ini adalah salah satu software yang menurut saya recommended ya. Karena Maktabah Syamilah ini bukan cuma memuat hadis saja, bahkan kitab-kitab seperti kitab fikih ya, kitab akidah, kitab akhlak ya. Di sini nanti kalau kita ke menu at-tasnif ini banyak sekali fan-fan ilmu yang bisa kita cari atau kita baca di sini ya. Jadi seakan-akan kalau kita sudah mempunyai Maktabah Syamilah ini, dalam laptop atau dalam tas kita itu punya ribuan kitab begitu ya. Mulai dari kitab akidah, kitab furu', tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, ada kitab tajwid, ada ilmu mantik, fikih, baik itu fikih Hanafi, Syafi'i, Maliki dan sebagainya ya. Nah, ini nanti pilihannya di sini. Nah, ini kalau menu di kutub ini artinya apabila kita ingin mencari kitab ya yang ingin kita cari misalnya begitu. Baik itu kitab fikih, nanti tinggal ketik saja judulnya di sini. Nah, nanti kemudian kita enter, maka kita akan temukan kitabnya di sini. Kalau atasnya ini tadi ya, untuk menunjukkan apabila kita itu ingin mencari misalnya, oh ini kitab ini ada di fan ilmu apa, atau misal kita ingin membaca kitab hadis, berarti
kita cari di kutubus sunnah ini nanti. Nah, di sini pilihannya nanti di sini banyak sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kawan-kawan. Langsung saja kita cari ya hadis yang ingin kita tahrij begitu. Pertama kita tahrij dulu ya teman-teman. Oke. Di Maktabah Syamilah ini kita juga bisa menggunakan ya, istilahnya menu majalah ini untuk membuat folder kitab yang biasa kita baca mungkin atau biasa yang kita gunakan ya. Kalau di ilmu hadis pastilah misal kita ingin mentahrijh hadis dan kita membatasinya di kutub tis'ah, maka kita bisa membuat folder ya, bisa membuat foldernya di menu majalah ini. Caranya bagaimana? Nanti kita cari dulu nama kitabnya di sini ya. Kalau kutub tis'ah otomatis ya seperti Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Nasa'i. Nah, kalau semua sudah nanti dipilih dari sini, nanti kan akan muncul kolom-kolom atau istilahnya kitab-kitabnya nanti akan di sini. Nah, kemudian nanti kita bisa ke menu majalah. Nah, kita berikan judul di sini ya. Kita langsung praktekkan saja sedikit di sini. Nah, semisal kita ingin menamakan ini namanya kitab hadis yang 9. Lalu kita save di sini, maka nanti akan menjadi folder tersendiri dan itu akan memudahkan kita ya. Dalam apabila kita ingin mentakhrij hadis, kira-kira hadis ini ada di kutub tis'ah enggak gitu, langsung saja ke majalah dan mengklik folder ini begitu. Itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan dalam aplikasi ini. Langsung saja hadis yang sudah kita siapkan ini tadi. Nah, ingat tadi kalau kita mentakhrij itu usahakan atau kalau memang kita itu harus mencari kata yang sekiranya tidak terulang dalam hadis lain begitu. Kalau hadis ini ya jangan kita cari la'ana Rasulullah SAW karena itu nanti banyak sekali nanti hasilnya. Jadi agar mempersempit hasilnya, maka kita cari kata yang sekiranya tidak berulang. Nah, langsung saja sudah kita copy ya tadi. Kita copy di sini. Langsung saja kita bisa klik enter atau klik yang ada tanda teropong ini ya. Nah, langsung saja ke menu Bahsun, klik. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sebelum itu kita harus menyeleksi apakah hadis-hadisnya itu yang kita tahrij sesuai dengan apa yang kita cari ya. Kita cek lafadznya ya, ini masuk ya seperti yang kita harapkan, ini juga masuk, kemudian ini juga, nah ini masuk ada dalam Sunan Abu Dawud, kemudian kalau ini kan nama bab ya, kita bisa hilangkan ya dengan cara mengklik tanda silang yang ada di bagian pojok kanan ya. Mungkin kalau di video ini tertutup kamera, tapi nanti di bagian pojok kanan ada tombol silang yang mana bisa kita untuk menyeleksi ini agar mempermudah tampilan aja kita lebih mudah. Kita silang aja, kita hilangkan. Nah, sampai ke bawah. Ya, ini hadis yang kita maksud. Masih hadis yang kita maksud. Nah, kalau di sini sudah jadi footnote ya. Di Sunan An-Nasa'i ini ya. Ini jadi footnote atau taklik, catatan tambahan. Jadi ini sepertinya tidak bisa kita hilangkan ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi. Begitu ya teman-teman. Itu hasil takhrijnya. Kalau kita persempit takhrijnya menggunakan kutubut tis'ah tadi ya. Begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut bagaimana kita mengambil informasi rawi. Misalnya kita ambil siapa ya di sini? Ambil random aja ya di sini salah satu ya. Mungkin bisa kita cari informasi rawinya di sini. Misal ini Abu Amir. Abu Amir ini siapa?
Kalau di beberapa kitab, mungkin kitab hadis yang lain atau cetakan yang lain, mungkin nanti biasanya juga ada warna merah atau warna merah yang lebih muda, dan itu bisa kita klik langsung, nanti bisa langsung muncul informasi atau biografi dan informasi terkait mengenai rawi yang akan kita cari tahu begitu. Tapi kalau di sini karena tidak bisa kita klik karena tulisannya hitam ya teman-teman, maka kita cari manual saja di Maktabah Syamilah ini. Karena ini software yang sangat komplit sekali ya teman-teman. Nah, begitu. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa membuat folder tersendiri untuk membuat apa ya, folder yang mempermudah kita. Misal kalau kita ingin mencari informasi rawi kan, berarti kita bisa melihat di kitab Rijal dan Jarh wa Ta'dil begitu. Bagaimana para ulama memberikan komentar terhadap eh, salah satu rawi yang akan kita cari begitu. Di sini saya sudah siapkan di menu Jarh wa Ta'dil. Saya bikin folder Jarh wa Ta'dil yang isinya itu kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal karya Al-Mizzi, kemudian Tahdhibut Tahdhib karya karya Imam Az-Zahabi, kemudian Taqribut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Caranya sama seperti tadi. Kita di menu kutub ini kita cari saja nama-nama kitab tadi. Nah, nanti sudah jadi seperti ini. Kita nanti ke menu majalah, kemudian bikin judul Jarh wa Ta'dil atau Ilmu Rijal atau kitab informasi rawi misalnya begitu. Lalu kita save. Nah, ini akan memudahkan kita untuk meneliti ya informasi atau menggali lebih dalam informasi mengenai rawi yang akan kita bahas. Langsung saja kita coba cari nama Abu Amir. Kita sudah saya copy ya teman-teman, langsung kita enter atau kita klik tanda teropong ini. Nah, di situ, di sini ditampilkan berbagai macam keterangan daripada nama Abu Amir. Siapa sih Abu Amir ini ya? Kalau saya biasanya merujuk ke kitab Taqribut Tahdzib dulu, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa milih itu? Karena keterangannya singkat dan padat. Nanti kalau ingin mencari info lebih lanjut, nanti bisa ke kitab Tahdhibul Kamal atau Tahdhibut Tahdzib ini ya. Nah, coba di sini kita cari nama tadi Abu Amir. Siapa sih Abu Amir itu? Harus diperhatikan ya teman-teman. Ya, ini saya juga kadang sering masih miss dalam mencari informasi rawi ini kalau tidak berhati-hati, nanti barangkali kan namanya salah atau yang bukan kita harapkan begitu. Nah, coba saja nama Abu Amir itu ternyata banyak sekali ya di sini. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya teman-teman cara kita mencari. Oke. Nah, keterangan-keterangan yang bisa kita lihat mengenai siapa Abu Amir. Misal ini ya, kita cari ini. Abu Amir itu nama aslinya Abdullah bin Barad bin Yusuf bin Abi Burdah atau Bardah ibnu Abi Musa al Ash'ari. Abu Amir dihukumi soduk oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Minal Ashirah, tokoh yang ke-10 ya. Jadi itu kalau kita ingin mencari informasi rawinya. Kemudian kalau kita ingin mencari syarah hadisnya bagaimana Mas? Kalau kita ingin mencari kitab syarah hadis, tadi bisa di menu atas nih tadi teman-teman. Kita ingin cari ini hadisnya itu menjelaskan tentang apa, atau kita bisa ke menu atas nih dan ada di menu syuruhul hadis ini. Teman-teman kalau misal ingin mencari keterangan lain ya, tadi kan sudah informasi rawi, sekarang pengen fokus nih ke kitab syarah hadis, maka kita bersihkan dulu ya kolom yang ada di sini. Nah, kita bersihkan dulu dengan tanda apa tadi? Tanda kuas di situ tadi ya. Kemudian kita klik
kitab syuruh hadis ini biar keluar semua. Atau kita semisal ingin mempersempit lagi, saya ingin bukanya di Tuhfatul Ahwazi, syarahnya Sunan At-Tirmizi atau Aunul Ma'bud, syarahnya Abi Daud misalnya. Nanti ya tinggal cari nanti di kitab ini atau di tasnif di bagian kutubu apa syuruhul hadis ini nanti tinggal ketik namanya di sini begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan al-muhillah wal muhallalalah gitu ya. Kita copy lagi. Kemudian kita ke menu atau ke menu pencarian ini, ke bahsun. Biarkan mesinnya bekerja atau softwarenya bekerja, maka akan ditampilkan di sini. Tadi karena tidak saya batasi, maka semua kitab syarah hadis ditampilkan di sini ya. Bahkan ada Nailul Autar, itu salah satu syarah daripada kitab Bulughul Maram. Coba kita merujuk kepada kitab Tuhfatul Ahwazi ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan al-muhillah wal muhallalal gitu. Nah, jika kita masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam membaca kitab, maka kita bisa menggunakan aplikasi yang sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, dan sebagainya. Asalkan prompt yang kita buat itu benar begitu. Sebagai langkah awal saja, sebagai agar kita belajar. Saya juga masih banyak kurang dalam membaca teks Arab, jadi kita bisa menggunakan AI. Sekarang kan zamannya AI untuk memudahkan kita bagaimana cara memahami hadis ini. Paling tidak terjemahan bebas lah. Ya. Tapi nanti perlu apa? Perlu dikonsultasikan lagi kepada orang yang lebih tahu. Begitu. Dan bagaimana caranya kita belajar untuk menguasai cara membaca teks Arab dengan baik dan benar itu penting ya teman-teman. Jadi seperti itu. Tadi sudah saya copy ya sedikit cuplikannya. Sekarang kita bisa ke menu ChatGPT. Kita contohkan. Oh ini black box ya. Coba di GPT. Jadi sudah sempat saya cari sebenarnya di sini. Gitu. Prom yang bagus kurang lebih ya seperti ini. Saya memiliki kutipan hadis dari kitab Tuhfatul Ahwazi sebagai berikut disangka. Kita copy dulu di sini ya teman-teman. Tolong terjemahkan. Kalau saya biasanya tolong berikan harokat sesuai dengan kaidah nahwu sorof ya agar kita belajar sama-sama ya. Nanti cara bacanya bagaimana begitu. Teks-teks Arab seperti ini. Kemudian lalu terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, biarkan mesin bekerja, kita menunggu sambil menunggu hasil. Begitu. Nanti kita baca hasilnya bagaimana. Ya, ini bahasanya bahasa AI mungkin ya masih agak tidak humanis ya bahasanya itu tidak manusiawi bahasa mesin begitu. Biarkan mesinnya bekerja dulu kita tunggu. Di situ kan sudah ada nanti ada yang sudah diharokati nanti tinggal kita tunggu terjemahannya bagaimana. Pasti yang dimaksud dengan al-muhillah wal muhallalalah itu nanti apa sih? Sadar. Nah, di sini sudah mulai muncul terjemahannya ya teman-teman. Nah,
Imam Al-Qadhi berkata, al-muhallil, kan? Ini konteksnya hadis ini adalah hadis tentang nikah tahlil ya. Apa itu nikah tahlil? Al-Qadhi berkata, al-muhallil adalah orang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Pertama, dengan niat untuk menceraikannya setelah dikumpuli atau bersetubuh agar perempuan itu menjadi halal bagi suami yang pertama, lalu dinikahi kembali. Untuk dinikahinya kembali seolah-olah dia menghalalkan bagi suami pertama melalui pernikahan dan persetubuhan. Sedangkan muhalal lahu adalah suami pertama itu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan betapa Rasulullah SAW melaknat keduanya, baik si suami pertama tadi, muhalil dan muhalal lahu itu, ya, melaknat orang yang melakukan praktek nikah tahlil karena ini sangat bertentangan dengan eh, apa ya, syariat Islam begitu ya. Rasulullah melaknat keduanya karena dalam perbuatan tersebut terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, hilangnya rasa cemburu, serta menunjukkan kehinaan jiwa dan kerendahan seseorang. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di fikih ini mungkin kayak orang-orang cari khilafnya atau cari celahnya begitu ya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dikoreksi apabila saya salah menerangkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita untuk mencari syarah hadis ya. Kemudian kita merujuk ya. Kemudian apakah hadis ini ada apa? Apakah hadis ini ada asbabul wurudnya? Kita coba cari lagi di sini ya, teman-teman. Oke. Kita coba cari di sini ada dalam kitab Asbabul Wurud hadis. Kitab Asbabul Wurud ada, kita bisa memakai kitab Al-Luma dan kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Kitab Al-Luma ya di sini. Apakah tidak ada? Saya yang salah menulisnya. Oh ya, saya salah nulisnya. Sini ya. Kita bisa merujuk ke kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud. Fi Asbabi Wurudil Hadis. Ada juga kita bisa memakai kitab Al-Bayan wa At-Tarif. Coba kita ingin mencari asbabul wurudnya, kira-kira hadis ini ada asbabul wurudnya tidak? Nah, kalau tidak ada keterangan latujad, data age ya, berarti tidak ditemukan kesimpulannya atau hasil akhirnya, berarti hadis ini dimungkinkan tidak ada asbabul wurudnya. Menurut software Maktabah Syamilah. Ya, nanti kita bisa cari lebih lanjut mungkin di software lain atau kita mau ngulik-ngulik kitabnya secara langsung, barangkali di kitab-kitab asbabul wurud yang lain begitu. Jadi di sini kalau menurut Maktabah Syamilah tidak ada apa istilahnya itu asbabul wurud hadisnya begitu. Misal kalau kita ingin mencari apakah ini adalah apa makna al-mukhillah, itu kan gharib bagi kita ya. Jarang kita dengar ya. Namanya kita itu orang Indonesia ya. Pokoknya kalau lapat Arab ya gharib semua begitu. Kita bisa ke menu atas nih, kemudian ke eh, apa, kolom al-mukjam al-gharib wal ma'ajim ya. Di sini ada al-gharib wal ma'ajim di situ. Kalau kita klik di sini, nanti semua kitab gharib, kitab mukjam Arabi di sini nanti akan muncul. Misal kita ingin mencari al-mukhilla ini apa toh artinya begitu. Karena hadis adalah bahasa Arab, maka kita harus merujuk kepada kamus bahasa Arab terlebih dahulu agar mengetahui konteks atau arti yang sebenarnya. Gitu. Tadi kita cari, kita bisa cari nanti juga kalau di kitab Quribul Hadis seperti kitab Quribul Hadisnya Ibnu Qutaibah dan sebagainya. Nah, tadi karena
langsung kita cari di Gharib wal Ma'ajim, maka hasilnya akan banyak sekali seperti itu. Ada di kitab Gharibul Hadis, Tahdhibul Lugha, Lisanul Arabi, dan sebagainya. Al-Mahid, seperti itu. Gharibul Hadisnya Al-Khattabi, Tajdidus Sihah, dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita cari nanti kata al-makhilu nanti artinya apa di sini. Tinggal kita teliti. Jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit pengenalan tutorial mengenai cara kita melakukan penelitian hadis ya, sebagai alat bantu dengan Maktabah Syamilah ini tadi. Kita beranjak ke aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi Jawami'ul Kalim. Nah, kalau yang aplikasi Jawami'ul Kalim ini adalah aplikasi yang lebih cenderung atau istilahnya ya memang ini isinya hadis-hadis semua. Kalau tadi Maktabah Syamilah kan banyak sekali ilmu-ilmu lain atau fan-fan ilmu lain dalam khazanah Islam. Jadi langsung saja kita praktek ya. Kalau di sini lebih ringkas, tapi biasanya kekurangan Jawami'ul Kalim itu ya kadang softwarenya suka error atau barangkali juga sepengalaman saya kadang hasil tidak ditemukan, tapi di software perangkat lain, misal di laptop teman-teman atau di laptop orang lain itu bisa ya mungkin karena juga hardware yang tidak mumpuni kan juga menjadi pengaruh ya, salah satu faktor. Jadi kalau kita memakai hal-hal seperti ini ya antara hardware, software dan brainware ya. Software yakni ya tentang aplikasinya ini, hardware yakni perangkat kerasnya seperti laptop yang digunakan ini ya dan brainware sebagai otak kita untuk menjalankan aplikasi itu bisa pakai enggak. Nah, itu baru dianggap berguna atau kita itu bisa menggunakan ya. Jadi hadisnya tadi al mungkin lah. Langsung saja ya ini tadi. Langsung kita ke artikel atau kita enter di sini. Al-mukhilah wal muhal. Al-mukhilah wal muhal lalal. Kita klik. Tadi sudah ya di sini. Sahabatnya tadi adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Kalau hasil dari hasil dari software Jawami'ul Kalim nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak bisa kita batasi. Tapi biasanya untuk Jawami'ul Kalim, untuk kitab-kitab induk seperti Kutubu Tis'ah yang terkenal ya, kitab primer yang terkenal maksudnya, biasanya nanti ada di urutan paling atas ya, seperti ini. Jami' at-Tirmizi, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal. Sesuai kan dengan Maktabah Syamilah tadi kan juga disebutkan di kitab-kitab hadis ini. Kalau kita bicara Kutubut Tis'ah, yang lainnya kayak Musnad Abi Ya'la, Musnad Drobli, Lisyashi, Al-Idhaf Mar'ah, apa ini Al-Idhaf dan sebagainya. Itu ada kitab-kitab yang lain ya. Begitu. Nah, kalau di Jawami'ul Kalim kita bisa mencari informasi rawi itu dengan cara klik langsung namanya yang ada di sini begitu ya. Nah, hadisnya ini tadi ini riwayat dari Jami' at-Tirmizi ya, teman-teman. Nah, kita bisa langsung klik di sini nama rawinya itu. Nah, nanti akan muncul keterangan-keterangan yang mengenai informasi baik dari biografi, rawi, nama kunyahnya, lakopnya, kalau mungkin ada tahun lahirnya, ini termasuk tabaqat keberapa itu di sini. Di sini namanya tadi Mahmud ibn Ghailan. Di sini nama rawinya Mahmud ibn Ghailan, nama yang nama masyhurnya yaitu Mahmud bin Ghailan al-Adwi atau apa itu cara bacanya ya? Al-Adawi. Al-Adawi.
Ya, jadi tulisannya kalau di sini memang kalau saya pribadi agak kurang terlihat. Ya. Kalau di menu ini, nah, nanti ini adalah menu tentang takrif am, artinya informasi-informasi terkait rawi yang kita klik tadi. Di sini nanti ada jarah wa ta'dilnya, ringkasan daripada perkataan atau pendapat para ulama tentang rawi yang kita klik tadi di menu jarah wa ta'dil. Di sini ada syuyuhnya. Beliau itu dapat hadis dari siapa? Kemudian murid-muridnya meriwayatkan kepada siapa? Nah, kemudian di Jaumil Kalim ini nanti juga ada menu Tahdhibul Kamal ya. Ini ringkesan ya daripada kitab Tahdhibul Kamal mengenai status atau pengertian, bukan pengertian ya, informasi mengenai rawi yang kita cari begitu. Jadi di sini ya teman-teman. Semuanya di sini. Nah, jadi enaknya kalau Jaumil Kalim yaitu kita bisa apa ya istilahnya lebih mudah, lebih simple tampilannya begitu daripada Maktabah Syamilah. Tapi kalau Maktabah Syamilah kan menawarkan sesuatu yang lebih komprehensif dan lebih lengkap. Bahkan Maktabah Syamilah itu kan software yang mana itu udah ditata sama seperti kitab cetakan aslinya begitu loh. Kalau di Maktabah kalau di Jaumil Kalim ini kan tidak begitu. Penomoran ini juga penomoran menurut aplikasinya ini begitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita bisa mencari syawahidnya. Syawahid itu adalah hadis yang sama dari sahabat yang berbeda. Di sini ada sahabat Jabir, sahabat Ali bin Abi Thalib dan sebagainya ya. Kita langsung ke syawahid itu tadi. Nah, kemudian kalau kita mencari goribul hadis, ya itu ada nanti di ma'ajim ini nanti. Ya, kadang ada, kadang tidak ada begitu kalau di Jaumil Kalim. Maka kurang lebih seperti itu. Kalau syuruhnya kadang tidak ada kan yujad begitu. Jadi kalau kita ingin mencari hasil yang lebih komprehensif dan lebih maksimal, kita bisa merujuk ke apa Maktabah Syamilah. Tapi apabila kita ingin mencari hasil yang lebih ringkas, yang lebih apa ya istilahnya tampilannya lebih simple, kita bisa menggunakan Jaumil Kalim. Tapi ya namanya aplikasi software tidak akan lepas daripada human error, bahkan kitab-kitab yang dicetak itu pun kadang juga tidak lepas daripada human error karena manusia kan makhluk khotok manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit tutorial yang dapat saya sampaikan tata cara menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah dan Jaumil Kalim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila ada salah, mohon dimaafkan dan bisa berdiskusi di kolom komentar atau apa ya istilahnya tolong dibenarkan. Apabila benar itu datangnya dari Allah, semoga kita semua mendapatkan naungan dan perlindungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi saya cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.